Profesor Dr. Hamka dari Fakultas Pendidikan jurusan Bimbingan Konseling. Saya berasal dari kelas 6A. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sosiometri. Dimulai dari pengertian sosiometri, tujuan sosiometri, serta cara pelaksanaan sosiometri. Video ini dibuat untuk menempuh ujian akhir semester praktikum asesmen non-tes yang diajar oleh Bu Nurmawati. Silakan menonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Apa kabar? Perkenalkan, nama saya Kamila Zahra dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya di sini akan menjelaskan tentang sosiometri kepada adik-adik semua. Sebelum kita memulai kegiatan ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi kelancaran dalam melakukan sosiometri. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum saya melakukan menjelaskan sosiometri, saya ingin kontrak waktu bersama adik-adik. Apakah adik-adik setuju bila kita melakukan sosiometri ini selama 20 menit? Baik, karena adik-adik setuju, maka kita akan melakukan sosiometri ini selama 20 menit. Itu saya harapkan adik-adik mengisi instrumen sosiometri ini dengan sejujur-jujurnya. Tidak perlu khawatir dengan kerahasiaannya, karena rahasia dari jawaban dari instrumen ini hanya saya dan adik-adik yang menjawab yang mengetahuinya. Jadi adik-adik diharapkan untuk tidak mencontek teman di sampingnya, karena jawaban dari adik-adik ini harus dengan sesuai apa yang adik-adik rasakan, dan kerahasiaan ini tidak akan saya sebarluaskan. Sosiometri ini juga tidak mempengaruhi nilai adik-adik di mata pelajaran lainnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan cara pengerjaan instrumen sosiometri ini. Sebelumnya saya akan membagikan kertas sosiometri ini dulu kepada adik-adik semua ya. Nah, kan tadi saya sudah membagikan kertas instrumen sosiometri. Sekarang adik-adik sudah memegang masing-masing satu. Sekarang kita isi ya. Saya akan menjelaskan cara pengisiannya. Pertama, adik-adik lihat di situ ada nama, tanggal, jenis kelamin, dan kelas. Nah, nama ini diisi dengan nama lengkap adik-adik. Tidak boleh nama panggilan ataupun nama samaran ya, apalagi inisial, tidak boleh. Saya contohin, nama diisi dengan nama lengkap. Contohnya Kamila Zahra. Tanggal sekarang tanggal 15 Juli 2020. Diisi ya adik-adik. Lalu jenis kelamin perempuan, kelas 10 IPA 2. Sekarang kan adik-adik semua sudah selesai mengisi biodata. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan sosiometri ini. Nah, di sini kan di kertas instrumen ini ada dua nomor. Nomor 1, kita kerja nomor 1 dulu ya. Nomor 1 itu nama teman yang adik-adik paling sukai untuk diajak bermain. Di situ ada opsinya 2. A dan B, berarti ada 2 nama yang adik-adik tulis, dan namanya boleh nama lengkap ataupun nama panggilan, tapi tidak boleh nama samaran ya, apalagi inisial. Pokoknya harus nama sesuai nama yang adik-adik tahu. Nah, nama yang adik-adik ketahui ya, dan disertai alasannya kenapa adik-adik menyukai teman ini. Contohnya, misalnya nama pertama Rima. Alasan saya menyukai Rima karena Rima itu asik diajak bermain, Rima itu pintar, dan Rima itu humble, atau apapun alasannya. Dan option kedua, B, itu nama kedua nama kedua teman yang adik-adik paling sukai juga. Contohnya Anggi. Boleh Anggi itu kayak Anggi itu anak baik, Anggi tetangga saya, ataupun apapun yang paling adik-adik sukai dan disertai alasannya ya. Nah, nomor 2, nama diisi dengan nama teman yang paling adik-adik tidak sukai beserta alasannya. Di situ juga ada optionnya A, B.
Nanti adik-adik mengisi dengan nama panjang temannya ataupun nama panggilan. Tidak boleh nama panggilan yang aneh-aneh ya. Diingatkan tidak boleh menggunakan nama panggilan yang aneh-aneh ataupun inisial karena saya tidak tahu itu siapa gitu. Terima kasih. Tanya juga disertai ya. Saya berikan contoh. Misalnya saya tidak menyukai Andra karena Andra ini jahil sekali, jahil, suka membuat onar ataupun berisik, itu terserah. Option B-nya juga sama, nama kedua teman yang paling adik-adik tidak sukai. Alasannya juga diberikan, contohnya Rama karena dia itu berisik, suka mengganggu, itu boleh. Dan adik-adik diharapkan menjawab sesuai apa yang adik-adik. Saya ingatkan kembali, pengisian instrumen ini boleh berbeda jenis kelamin. Contohnya option A, adik-adik isi dengan jenis kelamin perempuan, Rima beserta alasannya. Nah, sedangkan yang B-nya adik-adik isi dengan jenis kelamin berbeda. Contohnya Rama ini pintar dan asik diajak bermain. Sebaliknya, teman yang tidak disukai juga bisa diisi dengan jenis kelamin berbeda. Perlu saya ingatkan kembali, adik-adik diharapkan mengisi dengan sejujur-jujurnya ya. Tidak boleh baik. Apakah adik-adik semua sudah selesai mengisi instrumen sosiometri ini? Jika adik-adik sudah selesai semua, saya akan mengambil dan mengumpulkan instrumen yang adik-adik isi. Diharapkan adik-adik tidak perlu khawatir ya. Sekali lagi saya ingatkan untuk kerahasiaan ini karena jawaban yang adik-adik isi di instrumen tersebut hanya saya dan adik-adik yang mengisi yang mengetahui. Tidak perlu khawatir dengan nilai karena instrumen ini tidak mempengaruhi nilai dan jawaban adik-adik tidak ada yang benar maupun salah. Jadi semuanya ini tidak perlu dikhawatirkan ya. Nah, jika adik-adik ingin mengetahui hasil dari sosiometri ini, bagaimana sih hasil pertemanan saya? Adik-adik bisa menjumpai saya atau menemui saya 2 minggu setelah ini karena saya akan mengolah hasil sosiometri ini secara manual, jadi membutuhkan waktu yang panjang. Adik-adik bisa menemui saya di ruangan BK ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa kita sudah mencapai ujung kegiatan hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua karena adik-adik mengikuti kelas hari ini dengan baik dan kondusif. Terima kasih juga kepada adik-adik semua karena sudah mengisi instrumen ini dengan baik, tidak ada yang mencontek dan menjawab dengan sejujur-jujurnya. Terima kasih ya adik-adik semua. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada adik-adik semua karena adik-adik sudah menerima saya dengan baik. Mohon maaf bila saya banyak kekurangan dalam menjelaskan ataupun menjadi guru bimbing adik-adik hari ini. Terima kasih kepada adik-adik semua. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin.